Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Mari kita lanjut, rangkuman cerita Reborn Rich episode 6. Sun Yang berhasil bermerger dengan Anjing Motors. Ini jika di real life itu adalah Hyundai melakukan diversifikasi dan akuisisi saham dari Kia Motors ya guys. Lalu Jin Do Jun datang ke rumah orang tua Hyunwoo dan ternyata ibunya tetap meninggal dong guys. Ya walaupun Do Jun ini sudah berusaha untuk mencegahnya dengan tidak membuat ayahnya Hyunwoo di PHK. Seseorang menghampiri Do Jun, ia seorang pria yang menjual gedung ke Do Jun dan mengatakan jika wanita itu meninggal karena bunuh diri. Do Jun pun terkejut dan berlari menuju restoran dan memecahkan kaca restoran untuk masuk dengan paksa dan mencari tahu kematian ibu Hyunwoo. Karena beliau bukanlah orang yang mungkin untuk melakukan bunuh diri. Do Jun mengingat masa-masa ia ketika menjadi Hyunwoo, ketika ia mengatakan kepada ibunya jika ia bekerja saja tidak usah kuliah dan menghasilkan uang yang banyak. Tentunya perkataan Do Jun ini membuat ibunya kecewa karena merasa tidak bisa menjadi orang tua yang layak untuk anaknya. Do Jun versi Hyunwoo menangis imut dan Do Jun yang sekarang menangis memegangi baju bertuliskan nama Hyunwoo. Di sini Mimin masih penasaran karena kita tidak pernah diperlihatkan wajah dari Hyunwoo di versinya Do Jun saat ini. Jika Hyunwoo di versi ini ada, berarti Do Jun dan Hyunwoo memiliki wajah yang sama atau jangan-jangan wajah yang berbeda. Ia mendapatkan buku besar, beberapa hutang dan investasi saham ibunya. Ternyata ibunya berhutang dan berinvestasi pada Sun Yang Life Science untuk biaya kuliah Hyunwoo kelak. Do Jun mencari tahu tentang anak perusahaan Sun Yang di perpustakaan sekolah karena ia yakin jika ibu Hyunwoo bukanlah orang yang akan bunuh diri jika diterpa masalah. Saat ini di perpustakaan dia tidak sengaja bertemu dengan Min Young. Min Young marah pada Do Jun karena tidak datang ke perpustakaan tempo hari. Ia merasa diabaikan dan diremehkan oleh Do Jun. Setidaknya seharusnya Do Jun mengabarinya atau memberikan alasan kenapa tidak hadir sesuai dengan janji. Karena Min Young telah memberikan nomornya. Akhirnya Min Young mengatakan jika ia khawatir dengan Do Jun dan ia menyukainya. Penghuni perpustakaan pun melihat apa yang dikatakan Min Young karena terlalu berisik dan ia pun malu lalu pergi keluar. Di luar ia bertemu salah satu pengunjung perpustakaan yang melihatnya. Min Young pun malu dan bergegas keluar gedung walaupun hujan. Tiba-tiba Do Jun memberikan ia payung dan mengatakan ia tidak pernah meremehkan Min Young. Lalu Do Jun mengatakan ia merasa tidak pantas bersama dengan Min Young. Do Jun pun pergi hujan-hujanan. Besoknya, Do Jun, Sehyeon, dan Rahel rapat mengenai Sun Yang Life Science yang makin suram. Karena itu merupakan anak perusahaan yang tidak berguna. Dan setelah krisis, IMF membahasnya di media. Harga saham Sun Yang Life Science terus-menerus menurun selama masa krisis dan pemegang saham minoritas terus membeli saham Life Science. Lalu Do Jun mengatakan pada akhirnya Sun Yang Life Science memilih untuk melikuidasi perusahaan dibanding berinvestasi pada perusahaan itu. Sehyeon mengatakan segala macam hal terjadi pada bisnis. Yang paling penting adalah ia menemukan Ginainos adalah dana ekuitas asing dan investor institusional. Mereka membeli dan menjual saham Sun Yang Life Science dalam sekejap dan membuat margin keuntungan besar. Mereka berani melakukan investasi beresiko, si Ginainos ini. Oh Se-hyun menjelaskan fokus pada tanggal Ginainos menjual saham Sun Yang Life Science. Terjual 8 kali dalam 2 bulan. Dan itu terjadi sebelum pimpinan Jin mengumumkan kebijakan kesepakatan presiden. Pengelola tahu apa yang akan dilakukan Sun Yang berikutnya dan ini bukan investasi biasa. Do Jun curiga jika Ginainos berhubungan dengan Sun Yang. Sehyeon tidak tahu sampai ia meminta temannya di New York untuk mencari tahu tentang perusahaan itu dan ternyata para investornya adalah mantan eksekutif keuangan Sun Yang. Itu artinya Ginainos adalah dana taktis Sun Yang. Dana taktis adalah dana cadangan suatu perusahaan yang digunakan untuk hal tidak terduga. Ginainos ini berlokasi di New York, makanya si Sehyeon mencari tahu.
Beralih pada Jin Yang Chul yang melihat daftar saham dari Sun Yang. Pak Lee mengatakan Ginanos berhasil membeli saham Sun Yang 4,9% dan pimpinan Jin Yang Chul memiliki manajemen tetap dalam keluarga dengan jumlah uang tunai 90 juta dolar dari Sun Yang Life Science. Jin Yang Chul mengatakan ini hal yang besar kita mendapatkan keuntungan, akan tetapi raut wajah pimpinan Jin terlihat tidak senang. Dojun menghampiri kakeknya untuk meminta penjelasan tentang saham Sun Yang Life Science tersebut. Karena alih-alih membayar pajak warisan untuk suksesi, Sun Yang justru mengorbankan Life Science yang berdampak pada pemegang saham minoritas. Kakeknya menyambut Dojun dengan senang hati. Dojun mengatakan pada kakeknya jika kondisi perusahaan baik-baik saja, mengapa menjual Sun Yang Life Science? Kakeknya mengatakan, di saat presiden memiliki pedang untuk menghunusnya, ia untuk sementara bersembunyi. Dojun mengatakan, apakah kakeknya tidak kasihan terhadap mereka pemilik saham minoritas? Justru pimpinan Jin Yang Chul mengatakan pada cucunya, jika Dojun tidak pernah merasakan menjadi orang yang biasa-biasa saja, bagaimana ia bisa berpikir seperti itu? Jika wartawan mengetahuinya, mereka akan berpikir jika Dojun hanya berpura-pura simpati. Dojun pun hanya tersenyum kecil menahan amarah. Ia keluar dari gedung dan melihat para pemegang saham minoritas sedang pada berdemo mengatakan selamatkan Sun Yang Life Science. Dojun termenung merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Lalu di antara kerumunan pendemo, Dojun melihat ibunya, yaitu Ibu Yunwoo, dan mengikutinya. Ibunya melihat TV besar yang menayangkan pimpinan Jin Yang Chul, lalu ia melihat bajunya sendiri yang kumuh dan bunuh diri menabrakkan diri ke sebuah bis. Setelah melihat ini, firasatku mengatakan jika Dojun sebenarnya anak indigo dan ia tidak menyadarinya, adegan-adegan yang ia alami ketika menjadi Yunu kemungkinan itu adalah vision atau penglihatan atau pengalaman orang lain yang bisa ia rasakan dan lihat. Jadi dia seolah-olah merasa Yunu itu adalah dirinya, padahal mungkin itu adalah kehidupan orang lain yang tidak sengaja dia lihat. Beralih pada Jin Sung Jun yang sekarang menjabat sebagai direktur pelaksana junior di Sun Yang Construction. Ia menyapa anak buahnya dan juga memberikan kata-kata sambutan. Ia sepertinya pintar merangkai kata-kata manis. Berita ini telah sampai ke telinga pamannya Jin Dongki. Jika Sung Jun memilih perusahaan Sun Yang Construction, perusahaan yang memakan gaji buta. Dongki berpikir jika yang memilihkan perusahaan adalah ayahnya, pimpinan Jin Yang Chul, dan berarti ia masih ada waktu untuk suksesi dan membeli saham Sun Yang Corporation. Di sisi lain, Hwayong dan suaminya juga meributkan tentang pembelian saham Sun Yang. Suaminya bertanya apakah ia akan bisa membeli saham Sun Yang dan heran kenapa ayahnya memberikan Sung Jun Sun Yang Construction. Makan malam pun tiba. Keluarga Jin yang lengkap sedang makan malam. Jin Yang Chul berkata jika ia tidak menempatkan Sung Jun di Sun Yang Construction, melainkan Sung Jun sendirilah yang memilih. Sung Jun mengatakan ia memilihnya karena kakeknya sudah susah payah membangunnya. Lalu Yojina menyindir, kata-kata Sung Jun manis dan cocok untuk menjadi seorang politikus. Pimpinan Jin Yang Chul pun marah ketika mendengar politikus atau politik karena Sun Yang menjadi kacau ketika berurusan dengan politik. Ia mengatakan Chang Ji direkomendasikan untuk menjadi wali kota juga jika karena bukan menantu Sun Yang ia bukan apa-apa. Hwayong membela suaminya. Di rumah memang ia diremehkan, tetapi di tempat kerja ia didukung dan terlihat hebat dalam pekerjaannya. Lalu Jin Yang Chul mengatakan jika Chang Ji juga sebaiknya jangan mencalonkan diri karena mereka orang politik hanya ingin mencuri uang Jin Yang Chul. Lalu Jin Yang Chul pergi. Hwayong juga merasa kesal kepada kakak tertuanya karena mengingkari janjinya untuk membantu Chang Ji untuk mencalonkan diri. Lalu Yongki mengatakan mungkin yang dikatakan ayahnya ada benarnya juga. Hwayong pergi kesal karena kakak-kakaknya meremehkan suaminya. Hwayong biar sedikit menyebalkan, tetapi ia istri yang sangat mensupport suaminya walau suaminya ini bukan siapa-siapa. Setelah bersih tegang, scenes beralih pada kakaknya Jin Do Jun, yaitu Jin Hyung Jun yang sedang asik berjoget menghibur diri di hadapan Jin Sung Jun dan Jin Do Jun. Sung Jun mengatakan pamannya selalu membungkuk dan berjabat tangan mengapa sekarang ia ingin terjun ke dunia politik. Di zaman sekarang, uang adalah kekuatan. Money is power. Do Jun mengatakan, jika kakeknya membenci politik, berarti yang menggerakkan uang adalah wewenang.
yang artinya politikus masih memegang banyak wewenang. Secara random, Hyung Jun yang merupakan anak teknik mengatakan jika andai saja kaset ini hanya segenggam apel, pasti akan lebih mudah. Dan Do Jun mengatakan, cobalah membuatnya, aku akan berinvestasi. Seung Jun mengatakan jika Do Jun tertarik dengan investasi dan bisnis, mengapa mengambil jurusan hukum? Do Jun mengatakan ia tidak tertarik dengan bisnis Sunyang. Ayahnya berbeda dari paman dan bibinya, karena kakek tidak menyuruhnya untuk bekerja di perusahaan karena dia tidak mau Do Jun bekerja di perusahaan. Do Jun cucu Jin Yang Chul, tetapi ia juga putra Jin Yoon Ki. Do Jun tidak mau memulai pertengkaran yang sudah tahu akhirnya. Ayahnya mendengarnya dari belakang dan sepertinya agak kecewa. Kakaknya menyadari ada ayahnya dan mengajak mereka pulang. Di mobil, ayahnya mengatakan jika ia meminta maaf karenanya anaknya tidak bisa melakukan hal yang bertentangan dengan kakeknya. Ia merasa kecewa dengan Do Jun yang pintar tapi tidak bisa membawanya dalam bisnis Sunyang karena hak suksesi Jin Yoon Ki dicabut. Do Jun hanya bisa terdiam di kursi belakang. Tiba-tiba kakaknya menangis terseduh-seduh dengan gaya yang aneh membuat Do Jun menahan tawa. Hyung Jun mengatakan jika ia diterima di Sochon Musik dan akan memulai debutnya sebagai penyanyi. Lalu mereka pun satu keluarga tertawa karena kelakuan Hyung Jun ini. Kakeknya Jin Yang Chul bersama dengan Jin Sung Jun ke tempat lahan yang dijadikan tempat mengubur sampah-sampah. Oleh karena itu, Jin Sung Jun menutup mulutnya karena mungkin tercium bau tak sedap dari lahan itu. Oke guys, aku mau minta maaf. Itu ada suara kelincingan kucing aku sedang berjalan-jalan di dekat sini. Oke lanjut, kakeknya mengatakan jika ia harus mendapatkan proyek konstruksi untuk pembangunan kota di tempat ini. Tentunya hal ini membuat Sung Jun terkejut, dan ini merupakan tantangan gitu baginya. Di tempat lain, Jin Do Jun dan Oh Se Hyun di kantor berdiskusi tentang investasi. Do Jun mengatakan tidak ingin Miracle Investment berinvestasi pada bisnis yang kecil. Saat perbincangan mereka, Do Jun mendapatkan ide dan berterima kasih pada Oh Se Hyun nih atas perkataannya, jadi dia mendapatkan ide. Do Jun mengatakan akan membuat kota baru berbasis media digital. Se Hyun menambahkan jika di Korea yang bisa berbahasa Inggris itu jarang. Lalu Do Jun melanjutkan, ada masanya nanti semua orang akan demam lagu, drama, dan fashion Korea. Rahel, Se Hyun, dan Do Jun berdiskusi perusahaan konstruksi mana yang akan mereka beli. Mereka berencana akan membeli Jae Civil Engineering Construction. Bisnis Jae stabil, tidak ada masalah dan mengambil alih akan mudah. Keluarga pemilik bermasalah, penyakit pekerjaan keluarga konglomerat seperti pelanggaran kewajiban, penggelapan, penipuan pembukuan karena mereka pikir harta mereka adalah brankas. Di tempat lain, Seung Jin menemui ayahnya. Ia mengatakan sekarang ia merasakan apa yang ayahnya rasakan dan akan memiliki saham Sunyang sampai suksesi mencapai finalnya. Lalu Seung Jin pun pergi. Seung Jin ke ruang kantornya dan ternyata ia sudah membuat mapping kota untuk pembangunan kota baru seperti yang kakeknya inginkan. Di suatu pulau, Seung Jin bertemu dengan Hyun Min. Hyun Min mengatakan jika ia tidak akan tertipu dengan Seung Jun. Ia ingin menikahi Hyun Min pasti karena kakeknya Jin Yang Chul dan suksesi. Tetapi Seung Jun membantahnya dan mengatakan jika ia memang benar-benar jatuh hati pada Hyun Min. Seung Jin berdiskusi bersama dengan kakeknya dan juga sekretaris Lee. Mereka mengatakan jika ingin proyek itu berhasil, mereka harus memilih salah satu calon wali kota yang akan mereka sokong. Uang yang mereka berikan akan menjadi hukuman buat wali kota yang terpilih. Besoknya, Chang Jae yang sedang berjogging dihampiri oleh Oh Se Hyun mencoba memujuk Chang Jae untuk menjadi wali kota dengan wajah baru untuk Seoul dan mengatakan ia dari Miracle Investment akan mensponsori kampanyenya. Lalu Se Hyun bertemu dengan istrinya Chang Jae yaitu Jin Hwa Young agar istrinya ini setuju untuk Miracle Investment membantunya. Hwa Young mengatakan tidak akan ada yang bisa melawan ayahnya Jin Yang Chul. Lalu Oh Se Hyun mengatakan jika mereka bisa melakukannya diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya, merahasiakannya sampai mati. Dan Jin Hwa Young pun setuju untuk mensupport suaminya melalui Miracle Investment. Se Hyun menyarankan agar Chang Jae mencalonkan tanpa dukungan partai alias independen untuk mengambil hati rakyat di saat krisis. Chang Jae di kejaksaan bertindak menangkap CEO Kang Man-so karena secara ilegal menyelundupkan $36 juta ke luar negeri dan komisaris bea cukai Kim Seon-bo.
Chang Jae berpidato di podium akan memberantas korupsi di kalangan konglomerat. Para wartawan bertanya, bukankah ia menantu dari keluarga konglomerat? Dan Chang Jae mengatakan, kenapa hanya warga yang tidak berdaya yang menderita? Itu bukan keadilan. Sekarang ia menjadi terkenal, ada di majalah, dan banyak dibicarakan rakyat soal kredibilitasnya sebagai seorang jaksa. Chang Jae memulai karirnya di bidang politik, ditayangkan di televisi. Ternyata Chang Jae hanya mengulang perkataan yang dikatakan oleh Do Jun. Di kantor Miracle Investment, Rahel mengatakan jika setelah penangkapan CEO Jae Kang Man-so, mereka berhasil membeli Jae Construction. Oh Se-hyun mengatakan ternyata Do Jun memanfaatkan jaksa Chang Jae untuk mendapatkan Jae Construction dan mensponsori Chang Jae agar menjadi wali kota agar mereka mendapatkan proyek pembangunan kota baru. Mereka pun senang atas keberhasilan mereka. Jin Yang Chul melihat berita pencalonan Chang Jae dan sepertinya ia tidak senang. Pak Lee pun agak khawatir. Di luar rumah, Seung Jun bersama dengan Do Jun. Seung Jun mengatakan siapa yang ada di balik paman Chang Jae. Kakek akan segera tahu siapa lawannya dan tentunya kakeknya tidak akan membiarkan mereka mendapatkan keinginannya. Lalu Do Jun berdalih jika ia tidak tertarik dengan politik. Beralih pada kakeknya yang menelepon orang partai dan berencana menjatuhkan Chang Jae menyebarkan rumor melalui media harian Hyungsung. Do Jun yang sedang asik di halaman melihat Hwa-young marah dan Hwa-young ingin bertemu dengan kakeknya. Hwa-young menangis, mengapa ada ayah yang tega menjatuhkan karir anaknya? Ia harus bertemu dengan ayahnya, Jin Yang Chul. Tiba-tiba Do Jun di depan Hwa-young dan ia makin menangis. Jujur Mimin lucu dengan pasangan ini, terlihat siapa yang dominan, tetapi Hwa-young ini tetap mensupport suaminya walau harus berkhianat dari ayahnya. Do Jun mengatakan jika ingin bertemu kakeknya, yang harus menemuinya adalah paman Chang Jae seorang diri sebagai kandidat wali kota. Karena jika bersama dengan bibi Hwa-young, kakeknya akan menganggapnya sebagai seorang menantu. Chang Jae pun bertemu dengan ayah mertuanya. Jin Yang Chul sempat meremehkan Chang Jae dan mengatakan jika Chang Jae hanya berpura-pura dan Jin Yang Chul akan membuat firma hukum untuknya. Tetapi Chang Jae mengatakan akan menjadi pemburu yang mengejar konglomerat karena ia punya kartu as mertuanya, yaitu dana taktis Hunyang Life Science untuk suksesi ilegal perusahaan. Jin Yang Chul mengatakan lakukanlah, dan apakah partai akan memihaknya? Karena Chang Jae tidak punya power sebesar dia. Chang Jae mengatakan akan melakukan pers dan akan mengatakan yang sebenarnya. Apakah opini publik akan memihak ayahnya? Dengan tubuh yang gemetar, ia menahannya agar tidak terlihat gugup di depan ayah mertuanya. Jin Yang Chul mengatakan jika ia tidak bisa melawan anaknya, menantu juga anaknya, dan dia ingin Chang Jae menyajikan sesuatu. Sepertinya janji yang dimaksud ini adalah memberikan proyek pembangunan kota baru pada Sunyang Construction. Chang Jae minum selepas bertemu dengan Jin Yang Chul dan mengatakan pada Do Jun ia sudah mengatakan apa yang Do Jun bilang. Jin Yang Chul mengizinkannya untuk mencalonkan diri dan bertanya mengapa keponakannya ingin membantunya. Do Jun menjawab karena gelar wali kota Seoul lebih cocok untuk pamannya. Chang Jae tidak menyangka keponakannya akan mendukungnya. Beralih pada pimpinan Jin Yang Chul dan Pak Lee. Pak Lee mengatakan kenapa pimpinan mengizinkannya menjadi wali kota. Jin Yang Chul mengatakan tidak ada pilihan lain dan ia menyuruh Pak Lee untuk mencari tahu siapa yang mendukung Chang Jae dari belakang. Pemilihan berakhir dan dimenangkan oleh Choi Chang Jae dari Partai Demokrat Baru dengan 53,6% suara. Miracle Investment bersorak karena dengan ini mereka akan lebih mudah untuk memenangkan proyek kota baru Jae Construction karena telah menyokong Chang Jae. Jin Yang Chul menelepon Chang Jae dan mengucapkan selamat serta memintanya untuk bertemu di rumahnya. Lalu Jin Yang Chul dari raut wajahnya sepertinya agak kecewa. Besoknya Pak Lee gelisah, seharusnya pengumuman untuk penawaran proyek kota baru belum ada kabar dari Seung Jun. Lalu Seung Jun datang dan mengatakan jika proyek itu jatuh di tangan Jae Construction. Tentunya kakeknya terkejut. Chang Jae datang dengan segala sopir dan ajudannya. Ia bertemu dengan ayah mertuanya di halaman rumah. Jin Yang Chul langsung mengatakan siapa yang menyokong dari belakang hingga bersikap arogan dan memberikan proyek itu kepada Jae alih-alih ke Sunyang. Oh Se-hyun dari Miracle Investment yang melakukannya, bukan? Kata Jin Yang Chul. Chang Jae menjawab karena berdasarkan peraturan dan prosedur Jae Construction memenuhi syarat dan akan membangun kota baru yang sesuai. Dan jika pimpinan Jin ada yang ingin dibicarakan, sebaiknya pimpinan Jin lah yang datang ke kantornya wali kota.
Chang Ye berpamitan akan segera kembali bekerja karena jadwal bekerjanya yang padat dan sangat sibuk. Jin Yang Chul pun tentunya kesal diperlakukan seperti itu oleh menantunya si Chang Ye. Di sisi lain, Hyun Min menyuruh anak buahnya untuk membuntuti Do Jun ternyata, dan ia mencurigai jika mastermind Miracle Investment adalah Do Jun karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Besoknya, kantor Miracle Investment digerebek kejaksaan, dituduh melakukan suap pada wali kota Chang Jae. Di ruang interogasi kejaksaan, Sehyun bertemu dengan Pak Lee, dan Sehyun menyindir jika Sun Yang sangat berkuasa hingga kejaksaan membantunya. Pak Lee memberikan rekaman pada Sehyun dan mengatakan jika pimpinan Jin Yang Chul ingin bertemu pemilik sebenarnya Miracle Investment. Do Jun yang berada di kantornya hanya bisa melihat ruangannya teracak-acak dan terdiam. Adegan beralih pada Hyun Min yang bertemu dengan Seung Joon, dan Hyun Min mengatakan pemilik dari Miracle Investment yang menguasai Jae Konstruksi dan yang mendukung pamannya menjadi wali kota adalah Jin Do Jun sepupunya. Beralih pada Jin Yang Chul yang sedang menunggu kedatangan pemilik Miracle Investment sambil minum teh. Do Jun berjalan perlahan-lahan diiringi musik instrumen drama Korea yang khas yang menegangkan menuju kakeknya. Tentunya dengan slow motion ya, biar keren dan tegang guys. Setelah berjalan dengan keren, akhirnya dia sampai juga nih di tempat kakeknya dan menyapa kakeknya jika ia adalah pemilik saham terbesar Miracle Investment alias pemiliknya Miracle Investment. Kakeknya pun terkejut dan terguncang hingga dia tidak bisa berkata-kata lagi dan bersambung ke episode 7.